Khadijah itu cantik sekali. Kenapa dia cantik? Karena duitnya banyak. Orang berduit itu biasanya cantik. Walaupun ada juga tak cantik berduit. Tapi yang jelas Nabi mau dengan Khadijah. Khadijah itu ibu kita, Ummul Mukminin, wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Makanya tidak boleh menikahi istri Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Khadijah itu ibu kita dan dia sangat cantik. Maka menikah dengan Nabi. Pertemuan Nabi dengan Khadijah itu pertemuan bisnis. Karena yang punya barang-barang itu Khadijah, yang membawanya berjualan berdagangan itu Nabi Muhammad SAW. Khadijah heran, kenapa barang ini laku keras? Akhirnya dia tanya ke Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Sampai di Bengkalis jadi perempuan. Maisarah, kenapa barang ini laku terus? Aku mau jumpa sama orangnya, siapa yang menjualkan? Kata Maisarah, itu orangnya. Mana orang yang menjualkan barang-barang yang selalu laku, harganya bukan main? Itu orang. Begitu Khadijah menengok Nabi SAW, nampak itu orangnya. Iya, sampaikan sama dia, aku mau nikah dengan dia. Lalu kemudian Maisarah pun menyampaikan, Muhammad SAW, ini yang punya barang-barang selalu kita bawa ini suka dengan kau dan dia mau menikah dengan engkau. Nabi pun menyampaikan ke paman-pamannya. Lalu kemudian dipinanglah Khadijah. Maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta itu, yang tahu harga onta ini Ustadz Ali Ambar, karena dia banyak ngurus onta. Kalau satu ekor onta 50 juta kali 20 ekor itu berarti 1 miliar. Saya terus terang segan mau menyampaikan cerita mahar 1 miliar nih, soalnya ini berpengaruh kepada anak-anak muda yang mau nikah nanti menaikkan harga mahar. Tapi nanti akan saya bacakan juga hadis yang menganjurkan mahar murah, jangan khawatir. Cuman saya mau bercerita bahwa Nabi jumpa Khadijah itu urusan bisnis ekonomi dan maharnya 1 miliar. Kalau dihitung lagi dengan beberapa uqiyah emas, beberapa on emas, mahar nikah itu lebih dari 1 miliar. Lalu sekarang anak-anak umat Islam menikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Betapa jatuhnya harkat martabat perempuan. Mudah-mudahan ibu yang sudah menikah dengan bapak pulang dari sini tidak menuntut lebih gara-gara cerita ini. Karena yang mau saya sampaikan adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah yang diramu oleh ulama sehingga melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan fikih muamalah. Di UIN ada satu jurusan khusus di Fakultas Syariah namanya Muamalah Ekonomi Syariah. Tapi di Bengkalis dia tidak fakultas tapi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah. Ini menunjukkan orang Bengkalis amat sangat peduli dengan ajaran Islam sehingga mereka tidak mau mempelajarinya dalam satu fakultas, tapi dibuatkan satu kampus khusus, kampus ekonomi syariah. Jadi kalau mau membumikan cerita tentang ekonomi syariah kepada masyarakat Melayu, rasanya mengajar itik berenang. Orang tidak disebut Melayu sebelum sampai ke Bengkalis karena bahasa Melayu masih original dipakai di Bengkalis. Orang masih pakai bahasa Melayu. Dan ajaran Islam bertapak di sini. Ada sekolah tinggi khusus ilmu ekonomi syariah dengan berbagai macam jurusannya, sampai 5 jurusan. Akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, manajemen keuangan syariah, hukum ekonomi syariah. Jadi orang Melayu yang belajar ekonomi syariah, dia mesti punya cita-cita yang besar. Paling tidak cita-citanya dulu, cita-cita yang besarnya itu dalam wujud bahwa maharnya 1 miliar. Itu aja dulu. Bagaimana anak Melayu mau membangkitkan ekonomi syariah kalau cita-citanya kau tamat dari sekolah tinggi ilmu syariah mau jadi apa? Mau jadi dosen. Saya bukan menyepelekan dosen, saya pun dosen. Ustadz Ali Ambar pun dosen. Tapi dosen itu kan artinya dosen. Dosen itu sebagai pengabdian saja. Kita mengajar di kampus itu sebagai pengabdian, bukan mencari penghidupan. Adapun penghidupannya bisnis. Kenapa demikian?
Karena memang umat Islam kalau mau mengikut nabinya adalah pebisnis. Seringkali kalau dibacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik, contoh model yang baik. Sunnah selalu dipahami jubah, sunnah selalu dipahami jenggot, sunnah selalu dipahami sorban. Jenggot, sorban, pakai baju putih, pakai imamah, itu sunnah, tidak ada ikhtilaf. Tapi sunnah terbesar adalah sunnah bagaimana hidup berekonomi seperti ekonominya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibangun di sini. Makanya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, dia menampilkan, mengiklankan bagaimana kehidupan ekonomi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, perutnya diikat dengan batu. Betul. Perutnya diikat dengan batu karena dia lapar. Itu kapan? Waktu perang Khandaq. Perang Khandaq waktu itu sedang susah, melawan kafir musyrik. Disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab jamak dari hizib. Hizib artinya partai. Ahzab artinya koalisi partai-partai. Karena waktu itu ada 4 partai yang berkoalisi untuk menghantam Nabi. Partai kafir musyrik, partai Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, partai orang munafik, partai kafir musyrik dari Makkah mengepung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan perang Ahzab. Partai-partai koalisi menghantam Nabi. Disebut juga dengan perang Khandaq karena ketika itu menggali parit. Memang betul Nabi mengikat batu di perutnya. Tapi yang dimaksud dengan kehidupan Nabi pakai jubah, compang-camping, perut diikat batu itu bukan Nabi miskin. Ini banyak umat Islam yang tidak bisa membedakan antara zuhud dan miskin. Itu Ustaz Somad, itu orang kampung kami itu zuhud Pak Ustaz. Gak ada duitnya, rumahnya lapuk. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin. Yang zuhud itu adalah dia punya. Pahami dengan baik apa itu zuhud supaya kita tidak terjebak pada jebakan setan. Kau sudah zuhud, kau sudah qanaah, kau sudah ridha, kau sudah tawakal, kau sudah tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf adalah ulama-ulama yang punya harta tapi dia tidak larut oleh harta. Ini perlu kita bangkitkan pemahaman yang disebut dengan meluruskan pemahaman. Main otak setting. Main setting. Main otak. Otaknya, pemikirannya mesti dibetulkan. Kalau tidak nanti dhalla wa adalla. Kalau tidak nanti akan menyesatkan umat. Ini yang penting pertama, poin yang ingin saya sampaikan bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah yang diambil oleh para ulama sehingga muncullah satu fikih yang disebut dengan fikih muamalah atau yang kita kenal dengan ekonomi Islam. Kenapa pakai kata syariah? Nah, ini pun perjuangan yang luar biasa. Di mana-mana namanya Islamic Bank. Tidak ada syariah bank. Yang dipakai itu di mana-mana Islamic Bank. Lalu kenapa kita pakai istilah bank syariah? Pergilah ke Malaysia. Islamic Bank. Begitu juga dengan di Qatar, di Mesir, dipakai Islamic Bank. Ketika zaman Pak Harto tidak boleh bawa-bawa Islam. Karena waktu itu tekanan luar biasa. Maka datanglah ulama bersiasat. Mereka mau menjebolkan ekonomi syariah, bank syariah. Kalau dipakai Islamic, oh tak boleh pakai Islamic. Jadi pakai apa? Bank syariah. Syariah boleh, Islamic. Inilah bongahnya mereka. Sama macam mau mengurus masjid di daerah muslim minoritas. Kalian di sini punya masjid nggak ada Pak Ustadz, yang ada surau. Kenapa surau? Tapi ada surat Jumat. Kalau kami urus izin masjid tak bisa berdiri. Tak boleh membangun masjid di kawasan muslim minoritas. Mereka urus surau. Surau boleh, masjid tak boleh. Kan bodoh. Maka itulah asal muasal kenapa kita pakai ekonomi syariah. Sebetulnya itu adalah Islamic ekonomi Islam.
Tapi karena bersiasat ulama-ulama kita, mengakal-akali itu, akhirnya terjadilah dia. Maka nama banknya pun tidak dipakai bank Islam, tapi bank syariah. Tidak, apa yang dipakai? Bank muamalah. Datanglah mereka menghadap. Ketika itu sebagian pejabat sudah mulai tobat. Muncullah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Perjuangan Bapak almarhum B.J. Habibie bersama para ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas datang menghadap. Pak Presiden, kami membuat bank Islam. Apa namanya? Nah, bank muamalah. Kalau bawa Islam, oh tak boleh Islam. Bank apa? Bank muamalah. Sampai Pak Harto pun berapa kali salah sebut waktu itu. Bank mualamat katanya. Mau bilang bank muamalat, bank mualamat. Akhirnya berdirilah perjuangan umat Islam itu. Bersiasat. Politik dalam Islam disebut dengan siasat. Makanya politik Nabi itu pun diramu menjadi sebuah ilmu. Itu yang dikenal dengan fikih siasat. Sampai hari ini belum ada itu. Sekolah tinggi ilmu politik Islam belum ada. Tapi satu jurusan di UIN sudah ada. Namanya Fakultas Syariah. Nama jurusannya Jinayah Siasah. Itu tidak ada dalam agama lain. Cobalah cari agama lain. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu. Pernah tak adik-adik mendengar sekolah tinggi ilmu ekonomi Konghucu? Tak ada. Sekolah tinggi ilmu politik Konghucu? Tak ada. Tapi dalam Islam kenapa? Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW itu ada politiknya. Itulah dia jadi fikih siasat. Ada ekonominya. Itulah dia jadi fikih muamalah. Ada ibadahnya, itulah dia namanya fikih ibadah. Nabi menikah, itulah makanya ada fikih munakahah. Gimana mau membuat kalau tidak dilakukan oleh nabinya? Makanya kehidupan Nabi itu seperti permata yang punya banyak sisi. Ada sisi tasawufnya, ada sisi jihadnya, ada sisi kerasnya, ada sisi lunaknya. Kebetulan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis mengambil aspek ekonominya. Karena Nabi SAW itu dari awal kehidupannya itu memang ekonominya adalah mandiri. Sengaja dibuat Allah, ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kakeknya meninggal. Dia tinggal dengan pamannya, yang pamannya misalnya dia. Dengan isu-isu labeling, anti kebinekaan. Waktu video viral saya mengajak belanja ke warung tetangga. Belanjalah ke warung tetangga. Kalau belanja nawarnya jangan membunuh. Niatnya membangkitkan ekonomi umat. Banyak saya dibully. Abdul Somad anti kebinekaan, anti Pancasila. Kebinekaan atuk kau. Dari kecil SD kita menggerek bendera Indonesia Raya. Sampai setua ini masuk ke kampung suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, mengajarkan mereka menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Kami yang mengganti bendera-bendera yang robek dalam hutan itu. Bilangnya pelawan anti kebinekaan. Emanglah haters. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaiton. Jadi memang tantangan ekonomi ini luar biasa. Di antara pantun Pak Bupati tadi, apa kata beliau? Bertanam di atas sawah, bertanam padi di atas sawah. Memang begitu Pak Bupati. Yang terjadi sekarang pada mahasiswa-mahasiswa adalah bertanam padi di atas kertas. Apa maksud bertanam padi di atas kertas? Mahasiswa Fakultas Pertanian tapi tak pernah bertani. Mahasiswa Fakultas Peternakan paham dia kalau disuruh presentasi tentang ternak, ternak lele, ternak ayam, ternak puyuh, ternak ini segala macam, tapi tak pernah beternak. Nilainya tentang ternak A, IP-nya 4, tapi tak pernah beternak. Ini musibah. Sama di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola, sama Al-Kawi, Ahlawi, Real Madrid, Barcelona, hebat deh. Tapi dia tak pandai main bola. Dia komentator bola saja. Maka oleh sebab itu, ini mahasiswa-mahasiswa kita ini saya amat sangat bahagia. Karena hari ini secara teori mungkin sudah selesai semua di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Tapi prakteknya bagaimana? Bapak Ketua Dewan kita
Beliau berpuluh tahun menjadi pengelola Badan Amil Zakat Ibadur Rahman. Dan itu punya program ekonomi umat yang berhasil. Jadi adik-adik tinggal datang belajar kopi bahan-bahannya. Lalu kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis hadir bersama kita. Mereka juga punya program keumatan. Dan tak lama lagi nanti akan langsung diresmikan program Pulau Zakat di Pulau Rupat Utara. Pak Bupati mensupport ini luar biasa. Ada kemauan dari umat, ada Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau tidak ada political will, politik tak jalan. Maka saya amat sangat ikut mensupport, mengiklankan, mengendorse ini Pulau Zakat di Rupat. Mudah-mudahan ini terjadi. Allahu Akbar. Kalau nanti Pulau Zakat ini terwujud, bisalah kita terapkan ekonomi umat ini tidak hanya sekedar teori semata. Ada ternak kambingnya. Saya baru pulang dari Balikpapan, ketemu di airport dengan salah seorang dokter yang khusus bidang kambing. Bayangkan ada dokter kambing. Dan mereka membuat pelatihan gratis di Yogyakarta. Ustadz Somad dari mulai cara ternak kambing, bagaimana memisahkan rumputnya supaya tidak bau, kencing, urin, kotorannya, yang ini bisa dijual jadi pupuk. Kami kontrol, punya grup-grup. Lama kami bercerita, oh bagus sekali ini Pak Dokter, berarti kami nanti akan mengirim anak-anak muda kami dari Riau. Silakan Ustadz Somad, silakan. Jadi anak-anak muda ini mesti dimotivasi dia dengan bantuan Badan Amil Zakat Nasional, dikirim anak-anak muda Riau ke Yogyakarta, belajar tentang kambing tadi, barulah dikembangkan nanti di Rupat Utara, sehingga keperluan kambing untuk Riau kita bisa, karena kita tidak bisa lepas dari kambing. Akikah anak kambing, belum ada akikah pakai ayam lagi. Akikah kambing, walimah kambing, Idul Adha kambing, mau acara nikah potong kambing. Tapi kita tak tahu kambing kita entah dari mana. Entah siapa yang motong, entah kambing mana. Jangan-jangan kambing ini kambing oplosan. Maka ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Dan di antara semua jurusan-jurusan, ada jurusan ekonomi Islam, ada jurusan politik Islam, ada jurusan ahwal sahsiah, ada jurusan usuluddin, ada jurusan di usuluddin itu akidah filsafat. Yang paling bertanggung jawab tentang kebangkitan ekonomi syariah ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Bagaimana ekonomi umat ke depan, dia amat sangat bertanggung jawab. Ini kalau tidak kita bangkitkan semangat ini, maka na'udzubillah umat Islam akan menjadi mayoritas tapi tidak prioritas. Dia memang mayoritas, tapi dia hanya seperti yang dikatakan Nabi, seperti buih di tengah lautan saja. Kenapa kami seperti buih itu ya Rasulullah? Aqillatun nahnu yawma idzin. Apakah karena jumlah kami minoritas? Bal antum kasirun. Kamu mayoritas. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan, tak ada kekuatan. Saya selama ini dengan tablik akbar itu, dengan pengajian kuliah umum, sebenarnya ingin menjadikan bagaimana kerumunan ini menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana kerumunan tidak hanya sebatas kerumunan, karena orang tidak takut pada kerumunan. Yang ditakutkan orang adalah kekuatan orang berkerumun yang ada komandonya. Sholat itu bukan berkerumun, karena sholat itu ada imamnya. Kalau sudah takbir kata imam, ikut semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Semuanya membatalkan sholatnya. Sholat bukan kerumunan, tapi sholat adalah ada komando dan kekuatan. Ketika hanya berkerumunan, orang tidak akan takut, tidak akan ngeri. Tapi kalau sudah ada komandonya, beli kambing ke Rupat Utara, beli ikan ke Rupat Utara, maka insya Allah saya bagian endorse-nya. Saya berharap terwujudlah Pulau Zakat. Di sana dikembangkan ekonomi umat, yang punya kerajinan-kerajinan handicraft, yang punya kerajinan-kerajinan batik, dari mulai ternak ikan sampai ke ternak kambing, lalu kemudian ternak ayam, lalu kemudian pengolahan air minum. Yang mahal ini kan untuk iklan Pak Ustadz. Itulah gunanya Instagram kita itu banyak followernya. Itulah gunanya channel Ustadz Abdul Somad
official subscribe, like, and share. Tujuannya apa? Untuk iklan-iklan gratis free ini itu untuk membangkitkan ekonomi umat ke depan. Saya amat sangat berharap nih Pak Bupati, Pak Ketua Basnas, supaya program kita di Lupat Utara itu betul-betul bangkit, percontohan, sehingga orang di kampus tidak lagi bercerita tentang wakaf. Wakaf secara istilah, wakaf secara etimologi, wakaf secara terminologi. Ada namanya wakaf, wakaf ini berkembang, wakaf ini produktif. Pas ditanya wakafnya di mana Pak? Itu belum ada lagi. Kita mau real, nyata. Jangan sampai kita menjelaskan wakaf sama seperti tafsir surat Al-Jin. Tak nampak orang, jadi awam-awam. Maka kalau berhasil dah ini, maka ini akan mengangkat tidak hanya harkat martabat umat Islam, tapi juga ilmu keislaman, sehingga sekolah tinggi ilmu ekonomi linknya ini dipertemukan. Makanya saya senang sekali hari ini bertemu, ada hadir semuanya, disupport dengan Pak Bupati, lalu kemudian Bapak anggota Dewan. Kalau sudah Bupati setuju, anggota Dewan setuju, maka selesai, itu clear. Shadaqallahul azim, itu sudah selesai. Tapi kalau tidak digerakkan oleh anak-anak muda, ini tidak akan jalan. Saya dengan segala kesibukan tabligh akbar dan pengajian, Ustadz Ketua Basnas juga sibuk dengan segala macam program-program ke depan. Maka siapa yang bisa melaksanakan ini? Dulu saya berpikir KKN itu, KKN sebulan 2 bulan itu kurang efektif. Kita kalau memang betul mau melahirkan sarjana yang siap tempur di tengah masyarakat, nanti ke depan mereka jangan lagi KKN sebulan 2 bulan, terjunkan mereka ke Lupat Utara ini setahun. Pulang memang betul-betul ahli mereka. Kalau dia peternak kambing betul. Kalau paham dia ekonomi, dia memang menguasai ilmu-ilmu ini semua. Menulis buku dia sanggup, bekerja di bank syariah dia sanggup, akuntansi syariah oke, perbankan syariah oke, manajemen bisnis syariah oke, manajemen keuangan syariahnya mantap, hukum ekonominya mantap, tapi dia tidak teoritis, tapi dia praktek langsung nyata di tengah masyarakat. Saya masuk ke suku Akit, ke suku Talang, ke Kepulauan Riau, lalu kemudian ke Indragiri Hulu, sudah melihat dengan nyata bahwa masyarakat amat sangat perlu orang yang punya ilmu praktek langsung. Orang tua-tua di atas, kalau mau berwudu turun ke bawah. Siapalah yang bisa menaikkan air dari bawah ini naik ke atas? Kalau bukan orang dari sekolah tinggi teknik, dari politeknik. Makanya di beberapa politeknik saya ceramah, saya sampaikan itu. Politeknik di Palembang, kemudian di politeknik beberapa tempat. Kalian kalau memang betul hebat politeknik kalian, buatkanlah. Saya naik sampan 7 jam dari tepi sungai, baru sampai ke kampung suku Talang Mamak di dalam. Dan kenapa bisa lama sekali? Karena kalau air surut, sampan itu bahkan pecah, sampan itu karena belaga dengan batu. Tapi kalau bisa kalian alihkan kipas sampan itu dari dalam air naik ke atas, macam sampan di sungai Amazon di film-film itu, bisa lebih cepat. Artinya apa? Mereka mesti punya praktek lapangan. Jadi tidak ada lagi mahasiswa KKN pergi sebulan ke kampung ini main poli, tinggal di rumah, mengganggu anak gadis, balik hamil. Tak ada untungnya, tak ada nampaknya. Coba kalau memang betul dia petani, setahun di dalam. Mak, ya aku mau bercocok tanam di Lupat Utara setahun, tolong jangan kirim belanja. Kalau 2 bulan tak ada SMS, berarti kirim Fatihah aja lah. Emang betul-betul nyata. Dan yang melakukan itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Jadi Jakarta ada namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Buya Muhammad Nasir almarhum. Dan mereka ini tidak mengeluarkan ijazah sebelum anak-anak ini berhasil berdakwah setahun di dalam suku pedalaman. Dari mulai Sabang sampai Papua, wilayah timur Indonesia. Dan untuk di Riau dimasukkan mereka ke suku Akit, suku Laut, suku Talang, Talang Mamak, Talang Perigi, Talang Jerinjing, Talang Durian dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ilmunya itu memang betul-betul ilmu terapan. Semua aspek.
Termasuklah ilmu dakwah ini. Berapa banyak orang sekolah di jurusan dakwah tapi tak pernah berdakwah. Dia hanya mengkaji dakwah saja. Dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi dakwah. Apalah bedanya kita dengan orientalis? Orientalis pun ahli sekali tentang Islam. Sloghorgronya itu hebat tentang Islam. Solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, solat qobliyah, solat ba'diyah, solat sunat, solat wajib, rukun, syarat, wajib. Tapi tak pernah solat. Untuk apa pakar Islamolog namanya? Itulah yang dikecam Allah dalam Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu bicara tentang ekonomi umat, tapi kamu tidak membangkitkan ekonomi umat. Jadi kalau orang paham tentang konsep ini, dia tidak akan ngejek, masa ustaz jualan topi UAS, baju UAS, handicraft UAS, tasbih UAS, video UAS. Apa ini? Ustaz kok jualan? Jadi kalau dia paham tentang konsep ekonomi dalam Islam, oh, Ustaz sedang mengajar, tidak hanya berteori tapi praktek langsung di tengah masyarakat. Hari ini alhamdulillah berada di kampus. Otak ekonomi syariah itu di kampus. Salah satu kampusnya adalah Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi otak ini kalau tidak ada tangan, tidak ada kaki, tak bekerja. Otak aja. Lama-lama bisa jadi otak-otak. Maka otak yang ada nih, di otak ini semuanya harus dilaksanakan oleh tangan, harus dilaksanakan oleh kaki. Siapa yang bisa mengiklankannya itu, maka ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira secara teori sudah semua. Teori-teori perbankan, akuntan, ekonomi, bisnis syariah, di sini dia. Referensi-referensinya di sini. Nanti ditelurkan di tengah masyarakat melalui apa? Support politiknya, ada bupati, ada bapak anggota dewan. Lalu kemudian diterapkan masyarakat. Makanya nanti di masjid-masjid itu tidak lagi orang sibuk masalah mengkaji kaki celana. Kenapa? Karena kajiannya ekonomi syariah. Assalamualaikum jamaah sekalian. Malam ini kajian kita dari maghrib ke isya adalah membahas tentang permodalan syariah. Kalau ada orang yang punya modal, berapa nanti bagi hasilnya? Kalau ternak kambing, ternak lele, ternak puyuh, berapa pembagian hasilnya? Sibuk dia memikirkan itu. Sekarang di masjid-masjid yang dibahas adalah masih lagi membahas jenggot yang mana yang sunnah. Apakah yang sejengkal atau setengah meter? Kaki celana di atas ini atau ini? Kapan umat ini mau maju kalau sibuk lagi membahas itu? Antara yang celana di atas mata kaki dengan di bawah mata kaki berkelahi. Ketawa lah yang tak bercelana. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Aku nengok kau ni berjenggot macam kucing, macam kambing tu tengok. Kata yang berjenggot, kau tak berjenggot macam anjing tu. Berkelahi berjenggot tak berjenggot. Kalau kucing sama anjing berkelahi, yang ketawa babi. Memperbaiki kualitas pengajian adalah salah satunya dengan ekonomi syariah. Makanya kalau saya pengajian Ramadan, dulu di majelis dakwah Islamiyah, saya termasuk penggodok isi malam-malam Ramadan. Saya masukkan itu. Dalam satu malam itu ada puasa dan ekonomi syariah, puasa dan politik Islam, puasa dan kesehatan. Supaya orang jangan membahas khilafiyah. Khilafiyah bukan berarti tidak dibahas, saya bahas. Buku saya 37 masalah populer, masalah khilafiyah. 99 tanya jawab salat, masalah khilafiyah. 66 tanya jawab umroh, masalah khilafiyah. 33 masalah sakratul maut. Sebetulnya saya sebutkan itu untuk iklan jualan buku saya juga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya sudah bahaskan dari mulai kehidupan Nabi Muhammad SAW, sampailah teori, sampailah praktek, sampailah cita-cita kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11 kurang 5. 60 menit saya bicara. Ini pertanyaan. Bagaimana hukumnya masuk PNS dengan cara menyogok? Saya keluar PNS bukan karena menyogok ya. Jangan pula nanti Ustaz Somad itu keluar PNS gara-gara dulu masuknya menyogok. Nah, saya masuk tes PNS itu murni tes umum. Datang saya ke UIN itu membawa ijazah. Ijazah S1, S2, tes seleksi berkas,
tes potensi akademik 200 soal, tes mengajar di kelas, tes audiensi dengan 3 guru besar, lulus. Tidak ada menyogok. Diajak orang saya menjumpai Profesor Ilyas Husti untuk lobby-lobby, saya tahu. Saya takut kalau saya lulus ternyata bukan saya yang layak, berarti saya makan haram. PNS yang lulus menyogok, gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, pensiunnya haram, duit haram, makan haram. Jadi gimana solusinya? Keluarlah macam saya. Tak ada tawar-menawar. Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah sholat wajib bisa diganti? Sholat wajib yang tinggal dulu, bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu, menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengqadha sembahyang. Cara mengqadhanya habis sholat zuhur nanti qadha 1 kali. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau tobat kapan wajib sholat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai sholat? Baru semalam. Aku tolak. Kalau baru 10 tahun, diqadha 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadha saja habis sholat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal. Dalam ekonomi ada transaksi jual beli. Pelaku ekonomi pasti ingin untung. Yang ingin saya tanyakan, keuntungan yang benar-benar berkah itu seperti apa? Bentar. Banyak kantong. Itu guna untuk menyimpan soal pertanyaan. Tidak boleh ada 3 unsur. Yang pertama rish, tipu. Yang kedua horror, gambling, tak jelas. Yang ketiga adalah zulm, aniaya. Selama tidak ada 3 unsur, maka jual beli sah. Pak Ustadz, saya ada bawa kain batik dari Jogja. Saya beli di Jogja, harganya semeter ini 15.000. Saya jual di Bengkalis 150.000. 100% ngambil untung. Sah. Selama tak ada unsur tipu. Sampai dia ke Bengkalis dijualnya. Ini batik dari Jogja, 150.000 semeter. Dibeli orang, sah. Tak ada unsur tipu. Tapi kalau dia bilang, belilah batik ini. Inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul dulu. Ada unsur tipu. Tapi katanya siapa yang mengambil untung lebih dari 100% itu haram. Tak ada. Dalam fatwa Syekh Atiyah Sokhor, tidak ada batasan keuntungan. Hanya saja negara mesti mematok harta. Negara mematok harga supaya tidak ada permainan di lapangan. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat acara RRI jam 12 malam, harga cabai keriting, harga buncis, harga kol. Dulu kita bingung itu apa dah diumumkan harga cabai keriting. Ternyata supaya pembeli tahu, supaya tidak dimainkan harga. Sekarang tak ada itu. Harga dipermainkan oleh tengkulak sekarang. Inflasi. Harga mestinya dipatok, dijaga oleh negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari permainan tengkulak tentang permainan harga. Sekarang yang memainkan harga ini mereka aja. Beberapa orang pemain itu. Seserah dia berapa harga telur ayam. Duduk-duduk dia di warung kopi. Berapa kita patok harga? Sekian. Negara mestinya ikut kontribusi. Karena negara tugasnya adalah melindungi rakyat. Jika kita meminjamkan uang ke seseorang, di saat orang itu mengembalikan uangnya lebih yang dia pinjam,
ke kita, padahal kita tak ada minta. Apakah itu bunga? Ya hadiahkan karena kau minjam duit itu. Ada dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kasihnya aja hadiah. Ini duit kan tidak? Dia ngasih hadiah itu karena duit, itulah. Itu maka riba. Orang yang tak biasa-biasanya ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah karena minjam duit, itulah dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan manfaat berarti riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pokok kayu. Pokok kayu. Imam Hanafi tegak di tengah jalan. Datang orang melihat, Imam Hanafi, kenapa kau tak berlindung di bawah pokok kayu itu? Kata Imam Hanafi, yang punya pokok kayu ini minjam duit sama aku. Kalau aku tegak di bawah berarti aku mengambil manfaat. Tegak di bawah pokok kayu dia itu pun riba.